Amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita terus berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya memberikan kita semuanya di kesempatan pagi hari ini, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak luput pula salat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,60 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya selaku moderator Ariyati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun isi tausiah pagi ini berjudul Larangan Memaksa Orang Kafir untuk Mengikuti Petunjuk. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwafa ilaikum wa antum la tadlamun al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali bersama SKI dan CH02 Nada dan Dakwah di pagi hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di satu titik ini kita semua ada dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 274 mengatakan bahwa larangan memaksa orang kafir untuk mengikuti petunjuk. Simak selanjutnya jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yang artinya bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya ataupun dirugikan, jamaah yang saya hormati. Itu arti daripada surat Al-Baqarah ayat 274. Kita simak selanjutnya jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sebagai kaum muslimin bahwa memberikan sedekah kepada orang-orang kafir yang fakir adalah tidak terlarang. Silahkan saja, boleh-boleh saja, jamaah yang saya hormati. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jamaah telah menetapkan bahwa di dalam harta yang kaya ada hak untuk orang fakir, sekalipun orang fakir itu adalah kafir, non muslim. Kekafiran bukan penghalang bagi kaum muslimin untuk berbuat baik, selama kebaikan tersebut masih berada pada batas-batas yang dibolehkan. Begitu jamaah.
Jikalau beda agama tetap kita harus berbuat baik. Teman beda agama jeung orang gering tong dilongok itu salah. Bukan konsep Islam jemaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, kita lihat dulu asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul tersebut adalah sebab turunnya Al-Quran jamaah. Jadi sebab turunnya ayat inilah telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, Al-Bajar jamaah, dan At-Tabrani yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi riwayat-riwayat itu dikedepankan bahwa ada di antara kaum muslimin yang mempunyai kerabat orang-orang musyrik jamaah yang saya hormati. Mereka tidak mau memberikan sedekah kepada kerabatnya yang masih musyrik, kecuali bila telah masuk Islam. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, kaum muslimin berkata, kami tidak akan memberi sedekah sedikit pun kepada kalian, kecuali setelah bertanya dulu kepada Rasulullah SAW tentang urusan kalian. Nah jamaah, kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang keberatannya memberikan sedekah kepada kaum kerabatnya yang masih musyrik. Maka Rasulullah SAW jamaah yang saya hormati membenarkan perbuatan mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkanlah ayat ini yang menjelaskan bahwa hidayah taufik itu tiada lain hanyalah urusan kami. Tiada satupun makhluk berkuasa terhadap perkara hidayah ini. Walaupun dibacakan sebaik-baiknya Al-Quran, jamaah yang saya hormati, dipaseh-paseh, tetapi jikalau belum dapat hidayahnya tidak bisa jamaah. Sebaliknya jamaah yang saya hormati, kalau sudah datang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan Al-Quran dan hadis yang disampaikan jamaah yang saya hormati, bungkus bala-bala juga bisa jadi jamaah yang saya hormati. Karena hidayah dan taufik itu adalah perkara ini mahal, hidayah taufik ta jamaah. Jamaah, kita lihat selanjutnya. Ya. Sedekah sunnah dan sedekah wajib jamaah yang saya hormati. Kita lihat jamaah yang saya hormati, ya. Di dalam ayat yang sedang kita bahas di pagi hari ini terdapat jamaah yang saya hormati kalimat wa ma tunfiqu min khairin, yang artinya jamaah yang saya hormati, ya, dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah. Jadi maksudnya adalah harta benda yang dikeluarkan untuk orang-orang fakir. Begitu jamaah, ya. Jamaah yang saya hormati, yaitu sedekah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah sedekah sunnah yang boleh jamaah yang saya hormati diberikan kepada orang kafir, ya. Namun sedekah tersebut tidak boleh diberikan kepada kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Saya sampaikan jamaah yang saya hormati, kafir harbi itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Gitu, tapi tidak gitu ya. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang selalu dia mengganggu. Begitu kafir harbi namanya jamaah yang saya hormati, ya. Nah, tuh lihat jamaah yang saya hormati. Jamaah kultum yang saya hormati, namun demikian sedekah tersebut tidak boleh diberikan kepada kaum kafir harbi. Karena apa? Karena bersedekah kepada kafir harbi berarti memberikan suntikan kekuatan kepada mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Begitu, diberikan kekuatan. Begitu jamaah yang saya hormati, sebaik apapun, sebagus apapun orang yang benci kepada Islam, dia akan berbuat terus. Apalagi diberi sedekah, diberi jalan, oke? Tidak boleh jamaah yang saya hormati orang yang memerangi orang Islam. Begitu. Jamaah yang saya hormati, berbeda dengan sedekah sunnah. Para fuqaha ini telah sepakat jamaah bahwa sedekah wajib hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin. Pendapat ini jamaah didasarkan pada sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya jamaah ke Yaman.
Apa? Fa'akhbirhum anallaha faradu alaihim zakata tukhadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi pemberitahuan jamaah yang saya hormati dihabarkan kepada mereka bahwa Allah ini mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dari mereka atau kaum muslimin, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir mereka yang muslim. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi bukan ditunggu tetapi dipungut. Khud bi amwalihim, siapa yang mampu kita datangi, minimal diingatkan harta Anda sudah melimpah ruah. Ada sebagian harta yang harus dikeluarkan bagi orang yang membutuhkan harta Anda. Itu kewajiban kita yang tahu jamaah yang saya hormati. Maka saya melalui kultum pagi hari ini mengingatkan, khud bi amwalihim, jangan diam saja. Jangan sampai itu tubuh Islam terjadi yang ngampar-ngampar, nabe-nabe, yang kenyang-kenyang, yang lapar-lapar begitu. Lebih jauh lagi jamaah yang saya hormati. Syariat Islam telah mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima sedekah wajib. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan jamaah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa? Yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf untuk memerdekakan budak dan yang terbelenggu hutang untuk berjuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan berkah. Apakah kita tahu orang yang mempunyai hutang di jalan Allah? Tentu tidak tahu. Jamaah yang saya hormati, yang harus jeli kita. Apakah dia dililit hutang? Harus. Jamaah yang saya bantu. Bukan berarti dibantu tiap hari memberi dan memberi. Bukan. Hanya sekedar membantu saja, meringankan kesulitan. Itu maksudnya SKI. Itu maksudnya jamaah. Saya dek minta ke SKI setiap hari. Tidak, bukan begitu. SKI ini akan menciptakan hanya sekedar membantu dari kesulitan yang dialaminya. Tidak setiap hari. Insya Allah dengan program SKI ini akan memajukan jamaah. Siapa yang mempunyai ahli di bidang usaha, di bidang dagang, di bidang apa saja, insya Allah jamaah yang saya hormati, dukung oleh semuanya. Tanpa dukungan Anda, apa artinya SKI? Tanpa anggota, apa artinya Yahya jamaah yang saya hormati? Bukan apa-apa. Jamaah yang saya hormati, kandungan ayat ini, ayat yang sedang kita kaji ini di dalam Al-Quran surat 2 ayat 272 ini jamaah, ini menjadi dalil yang kuat mengenai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan hidayah taufik kepada manusia. Sesungguhnya hidayah tidak akan terjadi kecuali dengan takdir dan kehendaknya. Tidak seorang pun dapat membuat orang lain jamaah yang saya hormati, sekalipun kerabatnya sendiri, untuk mengikuti kebenaran, kecuali jika Allah menghendaki untuk memberikan hidayah taufik kepadanya. Maka oleh karena itu jamaah yang saya hormati, keengganan kaum kerabat untuk masuk Islam tidak patut menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk bersedekah kepada mereka. Jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Jamaah yang saya hormati, ya, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Jamaah yang saya hormati, jamaah SKI yang saya hormati, dan juga jamaah CH024 yang saya hormati pula. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, surat Al-Qasas ayat 56, turunlah berkaitan dengan usaha Rasulullah SAW jamaah mengislamkan pamannya Abu Thalib
yang sedang menghadapi saat-saat kematian. Pada waktu itu jamaah hadirlah pula dua tokoh kaum musyrikin. Siapa? Abu Jahal bin Hisam dan Abdullah bin Umayyah jamaah. Rasulullah SAW bersabda, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak bisa sepatah kata pun jamaah yang dapat aku jadikan alasan di hadapan Allah untuk memberi syafaat kepadamu. Jamaah, sebelum Abu Thalib sempat dia memberikan reaksi terhadap ajakan Rasul, dia jamaah berserulah Abu Jahal bin Hisam dan Abdullah bin Umayyah kepada Abu Thalib, apakah engkau ingin berpaling dari agama Abdullah Muthalib ayahmu? Berkatalah Abu Thalib, tidak, aku tetap di dalam agama Abdul Muthalib. Tidak mau jamaah. Sakitu kangjeng Nabi ngucapkeun, coba ucapkeun la ilaha illallah, teu bisa ngabugeg jamaah yang hese, jamaah yang sormati di akhir hayatnya. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia berfirman. Begitu jamaah yang saya hormati, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu mempunyai kedudukan yang terpuji, mempunyai wasilah. Wasilah itu jamaah yang saya hormati derajat tinggi di surga atau tempat yang paling dekat dengan aras yang disediakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, maka selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 272 ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, begitu, kamu mempunyai kedudukan yang terpuji, mempunyai wasilah dan kelebihan dari semua nabi. Kamu adalah penghulu dari semua nabi dan yang paling mulia dari semua alam semesta. Aku mengutus kamu ini kepada seluruh manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Kamu berdakwah mengajak manusia kepadaku dengan menyampaikan dan menerangkan dalil-dalil agar mereka mendapatkan hidayah. Namun hidayah bagi mereka bukanlah darimu dan bukan urusanmu. Hidayah itu adalah urusanku. Maka tetaplah kamu berdakwah dan akulah yang memberi hidayah. Terus jamaah yang saya hormati, kita dakwah, kita terus sampaikan jamaah yang saya hormati. Bukan urusan saya jamaah yang saya hormati supaya Anda, kita semua manusia masuk Islam, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Islam itu dipegang memang panas, ditinggalkan mati jamaah bagikan ibarat. Imam jamaah yang saya hormati membutuhkan yaitu kebenaran dengan hati. Al imanu aqdu bil qalbi wa qalbi lisan wa amalu bil arkan. Iman itu membutuhkan jamaah yang saya hormati pembenaran dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Iman yang dipaksakan jamaah yang saya hormati tidak akan membuahkan kebaikan karena tidak berangkat dari ketulusan hati. Maka oleh sebab itu jamaah, jikalau seseorang telah berdakwah kepada orang kafir, maka urusan berikutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, sertailah penyerahan tersebut ini dengan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menurunkan hidayah taufik bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Orang bijak sering berkata jamaah yang saya hormati, manusia hanya bisa berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan hasilnya. Nah, pelajaran yang dapat dipetik jamaah yang saya hormati dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini adalah ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Islam tidak membeda-bedakan siapa yang harus menerima sedekah. Apakah seorang fakir yang muslim atau seorang fakir yang kafir? Disinilah jamaah yang saya hormati, orang yang memberikan sedekah dengan niat yang ikhlas akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain amin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini mengakui bahwasanya tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau sesatkan. Dan kami mengakui jawab bahwasanya tiada seorang pun yang mampu menyesatkan orang yang kau beri petunjuk. Ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kau beri nikmat berupa petunjuk. Rabbana wattaqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arbika rabbil ijati amma yasifun. Wassalamun alam sanu walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Jack. Kinanti, terima kasih. Terputus sebentar barusan. Puput, terima kasih. Ustadz Yahya ada 2. Al Imron, terima kasih. Bu Arianti, terima kasih. Cak Vendak, terima kasih. Dep, terima kasih. Ponorogo. Dari Jakarta, FPC, terima kasih. Jet Erlangga, terima kasih ya. Salam tuh keluarga ya, FPC. Layang Gumitir, terima kasih. Mami Wulan, terima kasih. Rahayu, terima kasih dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jaga tetap kesehatan Anda semua di pagi hari. Juga tak lupa pula terima kasih kepada SKI seluruh dari nomor 1 sampai kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah para sahabat Kultum Insani frekuensi 141640 MHz dan rekan-rekan yang sudah mendengarkan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tidak bisa kita insya Allah kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan yang mau memakai jalur dipersilahkan.